Beberapa waktu lalu, dunia voli Indonesia dibuat bangga. Megawati Hangestri, pevoli putri andalan tanah air, resmi direkrut klub voli asal Turki. Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü. Tidak hanya itu, ia juga mencetak sejarah sebagai pevoli putri Indonesia pertama yang akan berlaga di kompetisi Eropa. Namun siapa sangka, euforia kita menyambut Megawati Hangestri, pevoli putri kebangsaan Indonesia, ternodai oleh komentar pedas dari sebagian masyarakat Turki. Dikarenakan hijab yang ia kenakan di muka publik. Loh, kok bisa? Bukankah Turki adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim? Mengapa hijab justru sempat menjadi masalah di sana? Jawabannya terletak pada sejarah panjang kebijakan kontroversial Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki modern, yang secara drastis mengubah wajah negeri yang dulunya merupakan kekhalifahan Islam menjadi negara yang mengekor pada barat. Nah, dalam video ini kita akan mengulas kebijakan kontroversial Mustafa Kemal Atatürk yang menuai kecaman di dunia Islam, mulai dari melarang atribut keagamaan, mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum, hingga menutup majelis zikir para sufi yang ada di tanah Turki Utsmani. Sejak awal memimpin Turki pada tahun 1923, Atatürk memiliki visi besar untuk merubah Turki menjadi negara modern ala barat. Untuk mencapainya, ia menilai bahwa simbol-simbol Islam dan warisan Kesultanan Turki Utsmani harus dihapus dari ruang publik, dan dengan ini masyarakat Turki dapat mudah untuk melupakan jejak sejarahnya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Negara tertanggal 25 November 1925 yang mengatur pasal pakaian masyarakat Turki, Atatürk menetapkan mewajibkan penduduk Turki untuk memakai atribut topi layaknya negara-negara barat. Lagi-lagi, mereka yang tidak mematuhi perintah ini akan dijerat dengan hukuman penjara. So sad. Pada tahun 2004, Dewan Uni Eropa bahkan terkejut mengetahui akan adanya peraturan ini. Dan baru tahun 2015 yang lalu, secara resmi pemerintah Turki di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan menghapuskan kebijakan ini. Amazing. Dalam pidatonya yang termaktub dalam buku memoir Nutuk, Atatürk berkata, "Tuan dan puan yang terhormat, fes adalah lambang kebodohan, kelalaian, dan kefanatikan. Dengan mengenakan topi seperti dunia yang beradab, kita menunjukkan bahwa bangsa Turki setara dengan bangsa-bangsa modern lainnya." Meskipun saat itu belum ada undang-undang yang secara resmi melarang hijab bagi perempuan, namun benih-benih kebencian terhadap hijab mulai terlihat pada eranya. Dalam sebuah buku memoir yang ditulis oleh asisten pribadinya, Nuri Ulusu, berjudul Atatürk'ün Yanı Başında, ia mengatakan hal berikut dalam sebuah pesta dansa di Istana Kepresidenan Çankaya di ibu kota baru Ankara. "Nyonya, pakaian Anda cantik sekali. Tapi cadar hitam itu, saya tidak ingin melihatnya lagi. Jika Anda berkenan, biarkan saya yang membuangnya." Bahkan, pada 1928, ia pernah berkata terang-terangan, "Nyonya, saya kira Anda akan terlihat lebih cantik jika melepas kerudung ini. Jika Anda mau, cobalah. Jilbab akan dihapuskan dari negeri ini." Mantan istri Mustafa Kemal Atatürk, Latife Hanım, pada awalnya mengenakan hijab hitam untuk menarik kaum muslimin bahwa Mustafa Kemal Atatürk berjuang untuk agama Islam. Namun, selepas Republik Turki diumumkan, mantan istrinya tersebut pun pada akhirnya melepaskan hijabnya. Dan benar saja, pada tanggal 28 Februari 1997, sebuah kudeta militer dilancarkan ketika prinsip-prinsip sistem sekularisme mulai dikikis oleh pemerintah yang tengah berkuasa. Setelah itu, secara resmi ditetapkan Undang-Undang Pembatasan Hijab di publik, terutama mereka yang bekerja di sektor pegawai negeri hingga di bangku pendidikan. Tekanan terhadap sektor agama ini meningkat sejak tahun 1980. Di mana banyak pegawai negeri sipil yang dipecat hingga para mahasiswa berhijab yang didiskriminasi meskipun mereka mendulang prestasi. Mereka hanya punya dua pilihan, yaitu melepaskan hijabnya ketika masuk universitas atau meninggalkan bangku kuliahnya.
Pelarangan hijab di Turki bagi mahasiswi berhijab di perkuliahan ini baru dihapuskan secara resmi pada tahun 2007 silam, yaitu pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Sedangkan di sektor pemerintahan sipil, barulah pada tahun 2013 pelarangan ini dicabut. Kebijakan kontroversial Mustafa Kemal Atatürk selanjutnya adalah mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum pada tanggal 24 November 1934, yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi Masjid Agung sebagai simbol penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Fatih Sultan Mehmed. Telah menjadi hukum perang di seluruh dunia dan berbagai agama termasuk dalam hukum agama Islam, bahwa ketika sebuah wilayah berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin dengan jalan peperangan, bukan jalan damai, maka seluruh harta benda di wilayah tersebut akan menjadi hak milik kaum muslimin. Dan pada faktanya, Masjid Cordoba di Spanyol hingga masjid-masjid yang dibangun oleh Turki Utsmani ketika memerintah di wilayah Eropa Tenggara diubah menjadi gereja hingga dibiarkan hancur ketika wilayah tersebut jatuh ke tangan pemerintahan non-muslim. Pasca Fatih Sultan Mehmed menetapkan gereja Hagia Sophia menjadi masjid agung, ia lantas segera menghubungkannya dengan lembaga wakaf. Menariknya, dalam dokumen resmi wakaf yang dibuatnya, Fatih Sultan Mehmed mengutuk siapapun yang berani mengubah Hagia Sophia. Ia pernah berkata, jika lembaga-lembaga amal ini dihancurkan, mereka harus membangunnya kembali untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya. Semua hal yang telah saya tegaskan telah menjadi wakaf dengan cara yang telah ditentukan sebagaimana tertulis dalam wakaf. Syarat-syaratnya dan hukum-hukumnya tidak dapat diubah menjadi sesuatu yang lain selain tujuannya. Dan setiap campur tangan dalam wakaf adalah haram, sebagaimana hukum haram lainnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang mengubah salah satu wakaf ini menjadi sesuatu yang berbeda dari maksud dan tujuan awalnya, maka telah jelas ia melakukan keharaman yang besar dan menyebabkan munculnya sebuah dosa. Maka dengan ini semoga laknat Allah, para malaikat dan seluruh umat manusia menimpa mereka. Semoga mereka kekal di neraka, tidak pernah diringankan siksanya dan tidak ada ampun bagi mereka selama-lamanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kebijakan kontroversial Atatürk yang lainnya adalah menutup majelis zikir para sufi dan menutup makam para Sultan Turki Utsmani yang telah berjasa terhadap agama dan bangsa dari para peziarah, sehingga makam-makam tersebut mengalami kerusakan dan kehancuran. Hal ini berbanding terbalik dengan pembangunan makam Mustafa. Teman-teman yang sudah menonton video